Ya, saya terus terang saja ya, sebagian besar masyarakat terutama umat ya, sangat ragu ya bahwa Panji Gumilang akan bisa menjadi tersangka. Tapi ternyata dugaan sebagian besar masyarakat itu terbantah ya dengan diprosesnya Saudara Panji Gumilang oleh Kabarreskrim. Oleh karena itu saya terus terang saja ya secara pribadi ya memberikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pihak Kapolri karena dengan adanya tindakan yang sigap dari pihak kepolisian ini dunia media sosial kita sudah mulai tenang ya. Sebelumnya kan ribut, saya pusing gitu ya. TV saya terus terang saja ya, kadang-kadang saya nggak bisa tidur, bukan diganggu oleh istri saya, tapi diganggu oleh media. Karena mereka memburu berita kan ya, bisa jam 11 malam. Itu kan sebenarnya saya udah harus istirahat, orang-orang seusia saya itu udah harus istirahat, tapi tidak bisa istirahat karena banyak pertanyaan yang harus mereka tanyakan, mereka rekonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu termasuk pada saya gitu kan. Tapi sekarang saya lihat saya sudah mulai agak punya waktu lowong sehingga bisa ngobrol-ngobrol santai-santai dengan istri dan keluarga ya. Jadi itu adalah ya bisa terjadi karena ya, sudah ada kejelasan ya. Makanya saya membuat rilis menghimbau kepada masyarakat ya untuk tenang ya dan memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk memproses kasus ini secara baik dan secara profesional gitu. Dan kalau di pihak kepolisian sudah selesai kan berarti nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan pelajari, kemudian kejaksaan membuat tuntutan, lalu dibawa ke pengadilan kan, lalu oleh hakim ya Saudara Panji Gumilang dihadirkan, ditanya ya, dan mungkin dia akan menjawab dan dia akan membela diri, juga dibantu oleh para pembelanya kan. Sementara jaksa menuntut ya nanti kan saksi-saksi ahli didatangkan dan kita harapkan hakim akan bisa menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya ya. Gitu. So ada ayat juga dalam Al-Quran, janganlah karena kebencianmu terhadap seseorang atau kemarahanmu terhadap seseorang lalu kamu berbuat tidak adil gitu kan. Jadi kita oleh Tuhan disuruh untuk berlaku adil dan saya yakin serta percaya ya insya Allah hakim itu akan bisa memutuskan ya hukuman yang tepat untuk yang bersangkutan. Bisa begitu. Terus terang saja ya saya menyampaikan rasa senang, rasa bahagia saya kepada kerja Kapolri. Ini semua kan karena instruksi beliau kan gitu ya. Kalau beliau tidak instruksikan, saya rasa tidak secepat ini selesai ini. Jadi saya yakin betul ini adalah hasil kerja dari Kapolri ya dengan anak buah beliau, itulah kira-kira ya. Jadi saya menyampaikan salam hormat kepada Pak Kapolri ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selesai itu aja. Saya sudah 2 kali hadir di pengadilan. Ya ternyata Saudara Panji Gumilang tidak hadir. Dalam sidang pertama itu kan harus ada 3 pihak yang hadir. Pihak Panji Gumilang, pihak saya, pihak MUI. Di sidang pertama kebetulan pihak MUI nggak datang. Yang datang hanya pihak dari Panji Gumilang dan pihak saya. Panji Gumilang yang datang hanya pengacaranya saja, sementara Panji Gumilang tidak datang. Kalau saya datang bersama pengacara saya, gitu kan. Nah, dalam sidang kedua hari Rabu tanggal 2 kemarin, pengacara Panji Gumilang datang, sementara Panji Gumilang nggak datang. Pengacara saya datang dan saya juga datang. Dari MUI pengacaranya datang. Nah jadi hakim menyatakan Rabu depan akan dilakukan mediasi. Nah kalau dalam mediasi itu
Setelah Panji Gumilang hadir, saya harus hadir, wakil dari MUI secara resmi juga harus hadir. Tuh. Saya tentu saya nggak tahu, nggak bisa memastikan apa yang akan terjadi Rabu depan ya. Apakah Pak Panji Gumilang akan datang atau tidak ya? Itu saya rasa begitu. Tapi bagi saya ya ini kan negara hukum ya. Dan tentu saja kita harus menghormati hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Ya, mungkin barangkali ya. Tanggal 15 saya sudah dihubungi banyak orang bahwa Panji Gumilang ternyata komunis gitu kan ya. Ada TikToknya kan dikasih sama saya itu. Dan media lain juga memuat kan. Hari Rabu tanggal berapa tuh lupa, tanggal 16 masalah saya wawancara itu ya, tanggal 16 saya wawancara ya, saya bilang inilah yang saya sayangkan, Pak Panji Gumilang sering sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial baik menyangkut masalah keagamaan maupun kenegaraan. Dalam hal yang terkait negara beliau menyatakan bahwa saya komunis. Pertanyaan saya, kalau beliau memang komunis, berarti paham beliau komunisme. Timbul pertanyaan lagi, kalau pahamnya komunisme sesuai nggak dengan Pancasila 145? Kan nggak sesuai. Tuh. Kalau beliau komunis itu ideologinya adalah ideologi komunis. Pertanyaan saya, kalau ideologi komunis sesuai nggak dengan Pancasila? Kan nggak sesuai gitu kan. Nah kalau seandainya dia ini menyatakan dia komunis sementara dia adalah seorang tokoh, ya masa ya berwajib kok diam saja gitu kan? Ambil tindakan dong kan gitu kan ya itu. Nah, pihak Panji Gumilang menganggap bahwa saya telah menjelekkan nama beliau mungkin ya. Tuh, makanya beliau meminta ganti rugi secara material Rp1 dan imaterial 1 triliun gitu. Kemudian ya karena saya tidak ngerti hukum, saya minta juga, saya dihubungi banyak orang, banyak pihak yang memberikan bantuan apa hukum. Saya kan tidak tahu juga ini. Ya kalau nggak bilang ratusan ya pokoknya banyak lah ya. Banyak sekali lah yang menawarkan apa sama saya. Terus saya bilang begini, ya saya kan tidak ngerti hukum. Lalu saya ada sebuah forum, Forum Advokat Pembela Pancasila. Nah saya ini kan sebagai orang MUI ya, MUI itu kan menganggap negara ini kan Darul Miftak. Itu sebuah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Nah, kita kan sepakat bentuk negara kita Republik, falsafah bangsa kita kan Pancasila, ya kan? Hukum dasar kita Undang-Undang 45, kita harus sepakat kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mengusik kesepakatan ini mengancam eksistensi bangsa. Nah, oleh karena itu bagi saya kalau ada orang menyatakan dia komunis, dia tokoh, wah bagi saya ini satu hal yang sangat berbahaya ya. Gitu, oleh karena ya saya respon. Nah, yang menarik juga bagi saya adalah tanggal 16 pagi saya bicara di TV One. Tanggal 16 itu banyak sekali media mengatakan mengutip pernyataan Panji Gumilang saya komunis. Tapi tidak merujuk ke pernyataan saya, dia merujuk ke TikTok itu kayaknya. Tanggal 17 juga banyak yang memuat tuh pernyataan Panji Gumilang bahwa saya komunis itu kan. Tanggal 18 banyak sekali media yang mengutip. Tapi tidak ada yang merujuk ke saya satupun. Timbul pertanyaan dari saya, belum menggugat saya ya. Pertanyaan saya, kenapa saya yang digugat? Kenapa tidak? Sepatutnya siapa yang digugat tuh? Ternyata itu kan TikTok itu kan potong-potongan. Potong-potongan apa enggak utuh ya. Jadi dipotong gitu kan. Nah, semestinya siapa yang digugat semestinya? Hah? Yang mempublish TikTok kan ya semestinya ya. Itu yang mempublish TikTok itu yang dipersoalkan semestinya gitu ya. Tapi kan kenapa kok saya yang diapakan gitu ya. Bagi saya tidak masalah ya. Yang penting bagi saya tidak benci beliau, saya tidak marah pada beliau, itu kan hak konstitusi beliau ya, harus hormati gitu. Dan bagi saya ya, ya saya ingin negeri saya aman, tentram, damai gitu kan ya. Dan saya tidak mau, hanya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian ya, ya dengan ditangkapnya beliau dan diprosesnya beliau oleh pihak kepolisian. Ya saya lihat masyarakat sudah mulai berbincang yang lain gitu ya, pada hal yang positif ya. Sementara sebelum itu kan apa ya, curigation itu, curigation itu ada curigation, curiga ya.
curiga kepada sini, curiga kepada sini, curiga kepada sini. Tapi sekarang kan hilang kan? Kecurigaan kepada polisi pun juga hilang kan gitu ya. Dan saya melihat kalau diukur hari ini nih ya, apakah apakah sudah percaya terhadap kepolisian? Pasti tinggi dia, pasti tinggi-tinggi, yakin saya. Ya. So sebelumnya tuh kalau seandainya saya belum diproses ya, ditanya pasti rendah, pasti rendah sekali rating gitu. Tapi begitu apa, saya amatin beberapa pihak yang keras kepada pihak kepolisian pun, yang kritis juga juga memberikan apresiasi yang luar biasa ya. Kenapa? Karena dampak dari sikap tegas Kapolri ini telah membuat suasana menjadi kondusif. Dan suasana kondusif itu sangat merupakan prasyarat ya bagi bisanya bangsa kita untuk membangun. Tuh. Tapi kalau gaduh itu bagaimana membangun? Kalau gaduh kan otak kita enggak berfungsi baik, hati kita enggak tenang. Dalam teori produktivitas ya, orang kalau hatinya dan pikirnya jernih, maka produktivitas meningkat. Tapi kalau orang hatinya dan pikirnya terganggu, maka produktivitasnya menurun. Nah, sekarang hati orang sudah tenang, pikiran sudah tenang, ya maka menurut saya produktivitas masyarakat akan meningkat. Gitu. Itulah jasa dari Kapolri dan pihak kepolisian. Ya, sehingga menurut saya ya kata-kata yang terbaik yang perlu saya sampaikan ya apresiasi dan terima kasih banyak. Tadi mungkin kali yang kata-kata yang lebih mudah ya. Saya menyampaikan terima kasih banyak ya para pihak kepolisian karena menurut saya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah sesuai dengan fungsi dan tugas daripada polisi itu sendiri, itu menciptakan ketertiban dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Saya terima kasih, selamat berkata ya.